Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosyid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai materi-materi yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Perlu kita ketahui bahwasanya tradisi Islam bukanlah tradisi pertama yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa tradisi yang telah tumbuh dan berkembang dengan masyarakat di Nusantara. Lantas, apa saja tradisi-tradisi tersebut? Yang pertama, tradisi kepercayaan pada ruh dan nenek moyang. Tradisi animisme ini merupakan tradisi yang paling awal hinggap di masyarakat Nusantara ini. Sebagai salah satu buktinya, bisa kita lihat dengan banyaknya ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang pada eranya ini. Sehingga kita yang hidup di zaman ini jangan merasa heran ketika banyaknya ritual-ritual yang masih tetap eksis dilakukan pada era kali ini. Karena pada hakikatnya orang-orang dulu pun yang ada di Nusantara ini telah melakukan kegiatan ritual ini sebab adanya kepercayaan terhadap ruh dan nenek moyang tadi, seperti itu. Lalu, tradisi selanjutnya yang hadir di Nusantara adalah tradisi Hindu-Buddha. Masuknya tradisi Hindu-Buddha tidak justru menyebabkan tradisi terhadap kepercayaan nenek moyang ataupun ruh itu hilang begitu saja. Yang terjadi justru sebaliknya. Karena ajaran agama Hindu ini sifatnya menyesuaikan. Adapun penyesuaiannya yaitu mengubah cara-cara dalam upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran, baik itu ajaran Hindu maupun ajaran Buddha, seperti itu. Jadi, tradisi Hindu-Buddha pun tetap tak bisa lepas dari adanya tradisi yang telah eksis sebelumnya, yaitu tradisi kepada ruh dan juga nenek moyang. Karenanya, perlu diketahui bahwasanya tradisi-tradisi yang ada ini sifatnya itu menyesuaikan, layaknya yang dilakukan oleh Hindu-Buddha tadi. Akan tetapi perlu digarisbawahi, meskipun mereka pada hakikatnya menyesuaikan, nilai-nilai yang ada tetap sesuai dengan tradisi yang diajarkan. Misalnya tradisi Hindu, maka nilai-nilai yang tetap menjadi landasan pokoknya itu tradisi Hindu itu sendiri. Begitu pula halnya dengan tradisi Buddha. Tetap meskipun mereka menyesuaikan dengan tradisi yang ada sebelumnya, nilai-nilai yang terdapatnya dalam kegiatan tersebut merupakan tradisi Buddha, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui mengenai tradisi-tradisi yang telah hadir di Nusantara ini, kali ini kita akan membahas mengenai akulturasi budaya Islam. Karena harus kita akui, hadirnya tradisi Islam itu sendiri di Nusantara merupakan bentuk dari akulturasi budaya. Apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya? Akulturasi budaya adalah percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuklah kebudayaan yang baru, tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama. Jadi, meskipun pada dasarnya ada beberapa hal yang kita adopsi dari ajaran ataupun unsur-unsur tradisi sebelumnya, baik itu yang terhadap ruh nenek moyang ataupun terhadap tradisi Hindu dan tradisi Buddha, tetap nilai yang dipakai itu memiliki kekhasannya sendiri, tidak dicampur adukan seperti itu. Lantas, bagaimana Islam melihat mengenai akulturasi budaya ini? Islam itu pada dasarnya mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide, ataupun gagasan, bahkan menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Nah, inilah yang harus kita pegang. Kita boleh
berpendapat, kita boleh untuk mengemukakan ide, kita boleh untuk senantiasa menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ada di dalam ajaran agama kita, seperti itu. Lantas, apa saja yang termasuk ke dalam prinsip ini? Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. Karena bagaimanapun, Islam sudah mengatur dengan jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Karenanya, jangan sampai karena tujuan tertentu kita menghalalkan segala sesuatu yang pada hakikatnya itu haram. Begitu pula sebaliknya. Karenanya, ketentuan halal dan haram ini perlu menjadi pertimbangan kita dalam bertindak ataupun dalam melaksanakan akulturasi budaya. Yang kedua, maslahat dan tidak mafsadat. Apa di sini maksudnya? Selain membawa kebaikan, juga tidak menimbulkan keburukan. Jadi bukan hanya kita melihat, oh, dengan kita membuat ide seperti ini ataupun kita membuat gagasan seperti ini akan menimbulkan maslahat loh. Tidak hanya itu, kita juga jangan sampai membuat keburukan. Misal dengan kita mengutarakan ide ataupun gagasan A, itu memang akan menimbulkan kebaikan. Akan tetapi jika nantinya orang-orang yang B ini merasa mereka terdampak ataupun mengalami keburukan, maka hal itu pun tidak dibenarkan. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa menimbang apakah kegiatan ataupun ide yang kita lakukan ini memberikan maslahat atau justru kita malah memberikan dampak yang negatif kepada orang lain. Seperti itu. Jadi, pertimbangan maslahat dan mafsadat itu menjadi kunci juga dalam hal akulturasi budaya. Lalu, yang terakhir, sesuai dengan prinsip al-wara dan al-baro. Seperti itu. Kita harus memperhitungkan juga apa yang senantiasa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui prinsip-prinsipnya yang telah kita bahas tadi. Itu merupakan sedikit penjelasan mengenai akulturasi budaya Islam. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Mengapa di sini yang dibahas berkenaan dengan seni budaya Nusantara? Karena perlu diketahui tradisi Islam di Nusantara berkembang dengan pesat itu salah satu peranannya melalui seni budaya. Karenanya tak aneh ketika kita membicarakan mengenai tradisi Islam di Indonesia, maka hal yang paling dominan disebut pasti berkenaan dengan seni. Karena pada dasarnya banyak masyarakat Nusantara saat itu menerima Islam karena Islam ini disiarkan di Indonesia mayoritasnya melalui seni selain dari upaya-upaya perdagangan seperti itu. Lantas apa saja seni yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam? Yang pertama, penamaan bulan dalam Jawa. Tentu di dalam kalender-kalender Jawa terdapat pula istilah-istilah yang cukup identik dengan apa yang terdapat di dalam kalender Islam. Lalu selanjutnya seni bangunan masjid. Tentu kita tidak boleh menyampingkan mengenai hal ini karena seperti yang kita ketahui, bentuk arsitektur masjid itu sendiri pada hakikatnya tidak hanya menjadi ciri khas dari agama Islam, melainkan dari ajaran Hindu ataupun Buddha pun mereka memiliki bentuk arsitektur yang demikian. Karenanya bisa dibilang kita pun memiliki sebuah pengadopsian dari apa yang mereka lakukan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah seni ukir dan kaligrafi. Lalu ada juga seni tari, seni musik, seni pertunjukan, dan juga seni sastra. Tentu hal ini cukup membuat Islam memiliki nilai positif di kalangan masyarakat karena
Islam sendiri bergerak di Nusantara dengan cara-cara yang baik, atau dalam artian dengan cara yang damai, seperti itu. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian tradisi Islam di Nusantara? Yang pertama, dengan melanjutkan keberadaannya. Jangan sampai tugas untuk melanjutkan keberadaan tradisi Islam ini hanya dilakukan oleh local people ataupun masyarakat sekitar saja, masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Akan tetapi hal ini menjadi tugas kita sebagai warga Indonesia yang memiliki banyak sekali kekayaan tradisi-tradisi di dalamnya. Perlu kita melanjutkan mengenai keberadaan tradisi yang telah ada agar kekayaan tradisi tersebut tidak hilang termakan zaman. Lalu selanjutnya dikembangkan agar sesuai perkembangan zaman. Jadi jangan sampai perkembangan zaman ini justru menjadi hambatan kita untuk senantiasa melestarikan tradisi yang ada. Melainkan kita dengan dimudahkannya teknologi justru harus lebih melakukan inovasi-inovasi agar tradisi-tradisi yang ada di kita bisa dikenal oleh dunia. Sehingga tradisi yang ada di Nusantara ini akan tetap dikenang nantinya. Akan tetap bisa dirasakan oleh cucu-cucu kita kelak. Karenanya, mari kita sama-sama untuk senantiasa menjaga dan juga melestarikan tradisi yang ada di Indonesia ini. Tentunya, hal itu merupakan tugas kita dalam rangka mengabdi kepada negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga wawasan kita bisa bertambah guna memperkaya diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.